Jadi setelah saya keluar, kami itu memutuskan untuk berjualan. Yang pertama itu jualan sarapan pagi yang cuma bisa kami lakukan itu sekitar 1 bulan. 1 bulan karena memang kami yang nggak terbiasa. Biasanya di kehidupan kantoran, pergi pulang dan ada gaji setiap bulan. Sekarang kami harus bekerja yang dengan sesuatu yang tidak pasti penghasilannya. Yang ingin saya ceritakan di bagian kedua ini adalah perjuangan saya setelah saya keluar dari perbankan tadi. Ternyata untuk bertahan hidup setelah keluar dari perusahaan perbankan ini, itu suatu hal yang cukup sulit bagi saya dan keluarga saya gitu. Karena di sini saya juga harus menghidupi 1 orang istri dan 1 orang anak yang bergantung kepada saya selama ini. Jadi setelah saya keluar, kami itu memutuskan untuk berjualan. Yang pertama itu jualan sarapan pagi yang cuma bisa kami lakukan itu sekitar 1 bulan. 1 bulan karena memang kami yang nggak terbiasa. Biasanya di kehidupan kantoran, pergi pulang dan ada gaji setiap bulan. Sekarang kami harus bekerja yang dengan sesuatu yang tidak pasti penghasilannya. Pergi belanja jam 3, jam 4 pagi, kemudian langsung masak, dan kita harus langsung jualan. Dan sering juga nggak habis, modal nggak balik. Jadi cuma bertahan 1 bulan. Di bulan kedua kami mencoba merubah jualan kami. Dari tadinya jualan sarapan, kami beralih ke jualan gorengan dan makanan ringan seperti mie sop dan bakso. Di sini alhamdulillah ada peningkatan, baik itu penghasilan, peningkatan waktu kerja yang lebih efisien mungkin atau lebih efektif yang kami rasakan gitu. Tapi sampai satu ketika memang hasil yang didapatkan itu tidak semewah atau tidak sebanyak yang pernah saya dapatkan sewaktu saya bekerja di bank tersebut. Jadi kehidupan kami saat itu serba sulit, serba kekurangan, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Saya sudah melamar di beberapa perusahaan. Yang saya lamar juga posisinya yang tidak berhubungan dengan perusahaan ribawi atau tidak berhubungan langsung dengan akad-akad ribawi, tapi tidak ada yang terima. Sampai akhirnya saya diterima bekerja kembali, itu di sebuah perusahaan otomotif, salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini, menjual brand mobil yang terbesar di Indonesia saat ini. Saya berpikir saya bakal bisa menjual mobil tanpa harus dengan kredit. Itu awalnya. Awalnya saya bekerja di situ dengan filosofi seperti itu. Dan masuklah saya di perusahaan tersebut, di perusahaan otomotif tersebut. Saya jalani sebulan 2 bulan, saya jual cash. Tidak ada saya jual kredit. Sampai satu ketika saya mulai mendapatkan masalah, yang mana saya harus memenuhi keinginan customer saya, si pembeli mobil, untuk menambahkan beberapa aksesoris yang harganya melebihi dari apa yang saya dapatkan karena saya menjual mobil tadi. Akhirnya
mau tidak mau saya ikutin lagi dengan yang menjual mobil dengan proses kredit. Akhirnya yaitu saya masuk ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang yang sama itu 2 kali. Setelah saya tinggalkan perbankan, kemudian saya masuk otomotif, dan saya juga bergelut lagi dengan kredit. 2 bulan saya jalanin, saya merasa bahwasanya ini nggak benar gitu. Saya merasa bahwasanya saya mengambil langkah mundur dengan masuk ke dunia otomotif ini. Jadi setelah 5 bulan saya bekerja, saya mengajukan pengunduran diri saya, namun ditolak oleh manajemen karena mungkin menurut mereka saya masih memiliki potensi yang bisa digali. Akhirnya pada waktu itu saya mengiyakan keinginan manajemen perusahaan otomotif tersebut untuk tetap bertahan. Jalan sebulan 2 bulan kemudian, terutama setelah melewati bulan Ramadan, saya merasa saya bekerja di dunia otomotif ini gak punya waktu lagi untuk ibadah. Waktu saya habis cuma untuk ngejar target. Setiap hari waktu saya habis untuk ngejarin target. Jadi saya di situ merasa lelah. Saya ingin beribadah, tapi saya nggak punya kesempatan. Selepas Lebaran, saya kumpulkan lagi keluarga saya dan saya minta izin untuk resign kembali, untuk pengunduran diri saya kembali. Alhamdulillah, istri saya, orang tua saya, mertua saya menyetujui keputusan saya tersebut karena memang mereka mengetahui bahwasanya saya tidak bisa untuk bekerja di perusahaan yang masih ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan ribawi. Akhirnya pada tanggal 31 Juli kemarin, saya mengajukan permohonan pengunduran diri saya yang kedua di perusahaan otomotif ini. Alhamdulillah, berkat doa keluarga, berkat doa teman-teman saya semua yang saya sering cerita mungkin kegalauan saya kepada mereka, pengunduran diri saya kali ini diterima oleh mereka. Jadi saya menyelesaikan segala administrasinya, kemudian per tanggal 31 itu saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan otomotif tersebut. Yang membuat saya sangat khawatir di pilihan saya yang kedua itu adalah saya kembali teringat tentang ancaman-ancaman yang didapatkan dari Allah dan Rasulullah, sebagaimana dalam ayat tersebut dibilang bahwasanya orang yang memakan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulullah. Dan ayat ini atau potongan ayat ini sangat mengena di hati saya dan saya benar-benar merasa takut gitu. Kemana lagi saya mau mengadu? Kemana lagi saya ingin minta tolong kalau yang memiliki diri saya, memiliki nyawa saya pun itu memerangi saya. Jadi saya di sini memang benar-benar sampai di titik yang memang harus keluar dan saya tidak ingin kembali lagi ke dalam dunia riba ini. Benar-benar tidak ingin kembali saya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah, saya bisa bertahan, bagaimana bisa hidup tanpa sokongan dari perusahaan-perusahaan ribawi ini.